Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perdagangan antar benua. Nah, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, yaitu saya sendiri Riki Dermawan dan juga teman-teman saya yaitu Abdul Fahruk, Rizky Limbong, Muhammad Thohir Kansirait, dan Padli Abidin Arahab. Nah, langsung saja materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Rizky Limbong. Untuk saudara Rizky Limbong dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang Estado da India, yaitu ada dua subtema yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama sistem perdagangan dan yang kedua sistem monopoli. Baik, yang pertama, sistem perdagangan. Pada masa modern awal, bangsa-bangsa barat mulai memasuki Asia. Dampaknya di Nusantara berkaitan dengan kegiatan perdagangan Portugis dan Belanda pada masa itu. Mengapa bangsa barat dan bangsa Portugis yang pertama kali memasuki dunia perdagangan di Asia? Jawabannya yaitu kenyataan bahwa Portugal tidak memiliki kekayaan agraris, sehingga menjadikan laut menjadi sumber penghasilan utamanya, yakni perdagangan dan perikanan. Kegiatan perdagangan yang pada mulanya hanya terbatas di Laut Tengah, mulai merubah menjelang abad ke-15 ketika bangsa Portugis mulai mengembangkan teknologi maritimnya. Kapal-kapal layar yang digunakan untuk pelayaran sekitar Laut Tengah mengalami inovasi menjadi karavel dengan 2-3 tiang layar yang dapat digunakan untuk lintas benua. Sejalan dengan itu, layar segitiga itu atau layar tanjung menggantikan dengan layar segi empat yang kurang efisien. Kemudian, kapal yang sebelumnya terbentuk dayung besar digantikan dengan dayung kemudi dengan ditempatkan pada buritan dalam air. Nah, pada saat itu kompas mulai digunakan, juga peta porotan, dan cara-cara menghitung garis bujur. Nah, pada saat itu adik Raja Portugal, Henry the Navigator lah, dengan sekolah navigasinya yang meningkatkan pengetahuannya mengenai kartografi di Portugal pada masa itu. Nah, berbeda dengan Belanda, ketika Portugis mulai mengadakan ekspansi pada Asia, belum ada kelas menengah yang menguasai ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan antar benua itu sepenuhnya dikendalikan oleh raja dan bangsawan. Hanya raja dan para bangsawan yang memiliki modal yang cukup besar untuk mengembangkan teknologi maritim dan membiayai perdagangan antar benua. Nah, ada beberapa perbedaan cara perdagangan orang-orang Portugis dengan perdagangan orang Asia. Salah satu ciri lain perdagangan antar benua dari pihak Portugis yang tidak terdapat pada para pedagang Asia seperti Cina adalah permusuhannya terhadap Islam. Ada dua faktor yang menyebabkan Portugis senantiasa memusuhi Islam dalam masa modern awal ini. Pertama adalah perlawanan terhadap Islam di Portugal sejak tahun 713. Sejak itu, benua Liberia, Portugal dan Spanyol dijajah oleh kekuasaan Islam. Baru sejak tahun 1249, seluruh kekuatan Islam dapat dinyatakan dan dilenyapkan dari Portugal. Negeri itu untuk kembali dapat disatukan oleh Raja Alfonso III pada tahun 1248 sampai dengan 1279. Perlawanan terhadap Islam ini dilanjutkan oleh perang atau orang Portugis ketika mereka mengadakan ekspansi. Maroko merupakan wilayah Islam yang oleh Portugis dianggap sebagai potensi yang membahayakan. Oleh karena itu, dengan susah payah dan dalam waktu yang cukup lama, Portugis berusaha merebut wilayah itu. Perperangan yang dahsyat itu meningkatkan kebencian antara Portugis pada Islam. Sudah sejak menguasai Maroko, mereka menyebut orang Islam dengan istilah Moor dari kata Maroko. Selanjutnya,
Ketika Portugis melakukan ekspansi ke Afrika dan Asia dalam abad ke-16, Islam tetap menjadi musuh mereka dan orang Islam dari Maroko hingga Asia Tenggara disebut Moor. Istilah yang menunjukkan adanya suasana permusuhan dan kebencian seperti yang pernah dialami ketika merebut Maroko. Faktor keduanya menyebabkan orang Portugis senantiasa bermusuhan dengan Islam di masa modern awal ini adalah faktor persaingan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan teknologi maritim, orang Portugis juga mulai menyadari bahwa kekayaan Afrika ada dan berada di Asia, terutama di Eropa. Kebetulan pada saat itu Eropa sangat kekurangan emas, sehingga pemerintahannya sangat meningkat. Rempah-rempah yang harganya sangat tinggi di Eropa juga mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Faktor ekonomi itulah yang mengakibatkan keinginan orang Portugis untuk memengaruhi lautan lepas ke Asia. Baik, yang kedua yaitu sistem monopoli. Setelah menguasai Malaka, Albuquerque merencanakan untuk mengirim 3 armada untuk membangun monopoli Portugis. 2 armada yakni berhasil dikirim, yaitu ke Maluku untuk mencari cengkeh dan ke Sunda kelapa untuk mencari lada. Namun armada yang rencananya dikirim ke timur untuk menegakkan monopoli Portugis atas kayu cendana tidak pernah dikirim karena kekurangan kapal. Armada yang dikirim ke pelabuhan Sunda Kelapa terdiri dari 4 kapal layar yang dipimpin oleh De Alvin. Sunda Kelapa adalah sebuah pelabuhan dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Laporan lengkap yang pertama yang kita miliki mengenai Sunda Kelapa berasal dari buku Temperis yang ikut dalam armada tahun 1513 itu. Peris menamakan kerajaan Pajajaran dengan istilah Sunda. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten di sebelah timur, Sungai Cimanuk di sebelah barat, dan di selatan berbatasan dengan Dayeuh atau ibu kota Pajajaran di sekitar Bogor sekarang. Peris maupun para penulis Portugis yang sejaman membuat perbedaan yang sangat jelas antara Sunda dan Jawa. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Sunda adalah sebuah pulau tersendiri, terpisah dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Tampaknya gambaran yang diberikan oleh para penulis Portugis itu berasal dari penduduk setempat. Agama yang dianut penduduk Sunda tidak berbeda dengan di Jawa, yaitu agama Hindu. Sejak masa Cengeh Dehunda berdagang dengan Malaka, Peris menulis Sunda memiliki beras untuk dijual sampai 10 jung setiap tahun, sayuran yang tidak terhingga, daging yang tak terhitung, celeng, kambing, domba, dan sapi dalam jumlah yang sangat besar, memiliki anggur serta buah-buahan. Sunda sama kekayaan dengan Jawa. Orang Sunda sering pergi ke Jawa untuk menjual beras dan bahan-bahan makanan, dan setiap tahun 2 atau 3 jung dayang dari Malaka ke Sunda untuk mengangkut budak belian, beras dan lada. Setiap tahun banyak orang Jawa dari Sunda ke Malaka dengan membawa barang-barang dagangan tersebut, dan dari sana mengangkut barang-barang berikut ke Sunda, terutama berbagai jenis kain. Armada Alvin tersebut datang ke Sunda Kelapa atas permintaan Raja Sunda, Sang Hyang Prabu, yang merasa terancam kenamaannya dan kenyamanannya oleh Cirebon yang telah menganut Islam. Ia meminta agar Portugis membangun benteng di wilayah untuk menghindari bahaya tersebut, dan sebagai imbalan Portugis akan mendapat prioritas dalam membeli lada. Berita kedua mengenai Sunda Kelapa berasal dari Durate Barbosa
yang mengunjungi Sumatera dan Malaka pada tahun 1517. Dalam bukunya, ia menulis kerajaan lain yang bernama Sunda karena ada kota dengan nama sama yang terletak pada posisi 4 dan sepertigaan derajat ke arah siang hari. Dan di kerajaan itu terdapat pula lada yang tidak akan habis. Setelah melewati Pulau Sumatera menuju ke arah Jawa, terdapat Pulau Sunda, tempat banyak lada yang bermutu baik, tumbuh, mempunyai raja sendiri yang katanya ingin patuh kepada raja Portugis. Dari sinilah banyak dimuat budak belian untuk dibawa ke Tiongkok. Pihak Portugis tampaknya menyambut permintaan raja Sunda itu. Pada tahun 1522, sepupu Alfone yang menggantikannya sebagai Kapitan Malaka, yaitu Jorge de Albuquerque, mengirim armada kedua yang perdagangan dan persahabatan dengan Prabu Surawesia dan menentukan tempat yang terbaik untuk membangun benteng yang diminta oleh raja itu. Setelah membuat perjanjian itu, Sunda Portugis itu, raja mengirim 3 orang pejabat kerajaan, yaitu Paduka Tumenggung, Sang Adipati, dan Bendahara, untuk mengantar amirku ke tempat yang disediakan untuk membangun benteng. Dalam naskah perjanjian Sunda itu, Portugis itu tertulis pada tanggal ini 21 Agustus 1522, pada tempat benteng akan dibangun kami menegakkan sebatas padro dari batu di kawasan yang disebut Kelapa dengan lambang raja, tuan kami, dan sebuah inskripsi. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan yang disampaikan oleh Reski Limbong. Lanjut materi kedua yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Thohirkan Sirait. Untuk Saudara Thohirkan dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, di sini saya melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu Maluku. Armada lain yang dikirim oleh Alfonso de Albuquerque untuk merebut daerah-daerah rempah-rempah dilakukan pada tahun 1512. Armada terdiri atas 3 kapal layar itu dipimpin oleh Antonio de Abue, atau salah satu kapal yang memuat perbekalan. Kapal yang memuat perbekalan tenggelam di perairan Madura. Tujuan utama ekspedisi ke Maluku itu untuk membangun monopoli Portugis atas perdagangan cengkeh. Armada itu pertama-tama tiba di Kepulauan Banda, yaitu pusat produksi pala dan fuli atau bunga pala. Setelah satu kapal layar lagi tenggelam, sisa armada itu tiba di Ternate pada tahun ini juga. Dengan susah payah karena kapal-kapalnya karam, ekspedisi pertama itu tiba di Ternate dan berhasil mengadakan hubungan dengan Sultan Abulais, meninggal pada tahun 1522. Sultan Ternate itu berjanji akan menyediakan cengkeh bagi Portugis setiap tahun dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di Pulau Ternate. Ia malah mengirim sebuah surat kepada Raja Don Manuel dari Portugis dan kepada Kapitan Malaka dengan permintaan yang sama. Hubungan dagang yang tetap baru dapat dirintis oleh Antonio de Brito, hubungannya dengan Sultan Ternate yang masih kanak-kanak dan pengasuhnya ke Chili, Darwis, berlangsung sangat baik. Pihak Ternate tanpa ragu mengizinkan De Brito membangun benteng pertama Portugis di Pulau Ternate.
Tidak lama setelah orang Portugis mempunyai hubungan tetap dengan Ternate, orang Spanyol yang telah menguasai Manila tiba pula di Maluku dengan dagang dan membuat persekutuan dengan kerajaan Tidore untuk kepentingan dagang cengkeh. Baiklah, di sini saya akan mengajukan yang berikutnya, yaitu Nusa Tenggara Timur. Seperti dikatakan di atas, pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque merencanakan 3 armada untuk merebut monopoli perdagangan di Maluku, Jawa Barat, dan Timur. Armada ke timur ditunda keberangkatannya sempati 3 kali karena ketika itu Portugis kekurangan kapal-kapal layar. Orang Portugis pertama yang sampai di Nusa Tenggara Timur adalah para rohaniwan dari Ordo. Demikian yang mendirikan sebuah benteng di Baik, terima kasih Tohirkan atas penjelasan materinya. Lanjut materi yang ketiga yang disampaikan oleh saya sendiri, Ricky Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ricky Dermawan akan menjelaskan materi yaitu Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat dengan VOC. Nah, yang pertama itu dari sistem perdagangan. Sama halnya dengan bangsa Portugis, dalam masa modern awal, bangsa Belanda pun mengaitkan perdagangan atau ekonomi dan politik atau kekuasaan. Berbeda dengan bangsa Portugis, bangsa Belanda melaksanakan perdagangan antar benua melalui suatu badan dagang yang dibentuk khusus untuk itu, dilengkapi dengan modal disetor oleh warga negaranya. Dengan demikian, sekalipun dalam perdagangan antar benua, perusahaan perdagangan dari bangsa Belanda dapat perlindungan politik. Akibatnya perusahaan perdagangan tersebut bukan menjadi milik negara, melainkan milik warga negara. Sejak pembebasan diri dari penjajahan Spanyol pada tahun 1581, bangsa Belanda membentuk suatu Republik Belanda Serikat yang dinamai di Republik de Verenigde Nederlanden yang terdiri atas 7 bagian negara. Setiap negara bagian memiliki penguasaannya sendiri yang dilengkapi dengan Dewan Perwakilan masing-masing atau Staten. Dalam zaman ini di Belanda belum ada raja, tetapi pengaruh keluarga Orange berfungsi sebagai alat pemersatu. Selain itu, ada pula sebuah dewan perwakilan yang mencakup semua
negara bagian yang dinamai State General. Nah, selain itu, seperti halnya Portugis, VOC juga memiliki suatu jaringan birokrasi dan persenjataan. Cara berdagang yang tidak lazim di Asia itu, kecuali Chenghe, dapat disebut sebagai bureaucratic and trade atau perdagangan didasarkan birokrasi dan tentara. Wujudnya adalah benteng-benteng dan pegawai dan tentara-tentara serta suatu hubungan surat menyurat yang aktif dan laporan-laporan yang panjang dan lengkap antara bagian pejabat di daerah dengan pusat di wilayah Batavia. Wilayah-wilayah yang dikuasai VOC untuk kepentingan dagangnya dikoordinasikan oleh seorang gubernur, sedangkan di wilayah-wilayah lain yang tidak memiliki ikatan politik ditempatkan oleh seorang kepala atau seorang penguasa. Nah, lanjut ke bagian kedua, yaitu sistem monopoli. Yang pertama itu adalah Kepulauan Maluku Utara. Contoh-contoh yang baik dari kemitraan jenis pertama yang disebut di atas adalah antara VOC dan Ambon pada tahun 1605 dan antara VOC dan Ternate, karena kebijakan monopoli perdagangan cengkeh VOC di Ternate membawa dampak pada kebijakan di Ambon. Nah, sementara itu, pihak-pihak yang menolak kekuasaan Spanyol mengetahui bahwa Banten telah tiba sebuah armada Portugis dari negeri Belanda. Seorang bangsawan dikirim sebagai utusan untuk meminta bantuan Belanda mengusir Spanyol dari Ternate dengan imbalan monopoli cengkeh. Kebijakan monopoli cengkeh VOC di Maluku mengalami perubahan sekitar pada tahun 1650-an. Perubahan ini sudah nampak sejak Sultan Hamzah pada tahun 1627 sampai 1648. Adik Sultan Babullah masih muda ketika Gubernur Jenderal Spanyol yang bernama Pedro da Cunha menyandra Sultan Said ke Manila. Hamzah termasuk dalam rombongan itu. Ia baru saja kembali ke Ternate tahun 1627 dan langsung dipilih menjadi Dewan Kerajaan sebagai Sultan. Selama berada di Manila, rupanya dia tertarik kepada Spanyol yang memerintah di wilayah Filipina, yaitu dengan kekerasan. Oleh sebab itu, ketika menjadi Sultan di Ternate, ia mencoba menerapkan sistem pemerintahan tangan besi dan mengabaikan kebiasaan para sultan sebelumnya atau para leluhurnya yang sebelumnya, dan senantiasa bermusyawarah dan bermufakaat dengan para bangsawan di Ternate. Nah, lanjut di wilayah Kepulauan Ambon, seperti yang telah dikemukakan di atas. Seperti yang telah dijelaskan tadi, VOC lebih dulu berkuasa di Ambon daripada di Ternate. Persaingan hitung dengan Portugis yang telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-16 itu makin meruncing sejak akhir abad itu juga. Nah, sejak itu pula kapal-kapal dagang dari Belanda muncul di situ dengan tujuan mengambil keuntungan yang maksimal dari perdagangan cengkeh. Oleh karena itu, tidak membebani atau itu mencoba menggalang persahabatan dengan Belanda. Untuk menghadapi Portugis, ketika di situ muncul berita bahwa di Banten telah muncul armada Belanda yang sangat kuat. Dikirimlah utusan-utusan untuk menerima agar Belanda bersama itu menghadapi Portugis. Laksamana Steve van der Hagen yang memimpin armada VOC tersebut segera memanfaatkan kesempatan baik itu karena ditawari monopoli cengkeh sebagai imbalan kerjasamanya.
Pada tahun 1606, armada VOC dengan dibantu pihak Hitu merebut benteng Portugis di Ambon dan mengganti namanya menjadi Fort Victoria. Keinginan VOC di Ambon untuk menjalankan sistem perdagangan monopoli cengkeh di kepulauan ini dapat mendapatkan sebuah perlawanan dari wakil Ternate yang berkedudukan di Luhu, daerah Hoamola. Perlawanan itu menjalar juga ke negeri-negeri atau ke desa-desa yang penduduknya sebagian beragama Islam di Kepulauan Haruku dan Kepulauan Saparua. Tidak lama kemudian, sekutu VOC juga mengangkat senjata melawan VOC di Ambon. Nah, dengan demikian, VOC di Ambon bebas membangun suatu sistem monopoli cengkeh di Maluku. Sudah jelas pada tahun 1652, Gubernur VOC di Ambon memerintahkan penduduknya untuk menanam cengkeh. Namun kebun-kebun cengkeh itu hanya dibatasi pada 4 pulau saja, yaitu Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan juga Pulau Nusa Laut. Di pulau-pulau lainnya yang pernah menghasilkan cengkeh ketika masih dikuasai Ternate, yaitu di Jazirah Hoamoal dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang berlaku pelarangan seperti tertera dalam perjanjian Sultan Hamdar Shah. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul Fahruk. Untuk Saudara Abdul Fahruk dipersilakan dengan segala hormat. Akan lanjuti materi Kepulauan Banda. Kepulauan Banda terdiri dari 2 pulau yang besar, yaitu Pulau Banda dan Pulau Banda Besar atau Lontor. Dalam abad awal ke-7 diperkirakan jumlah penduduk hanya 115 jiwa yang berbagai dalam desa-desa, kecuali kepulauan tersebut berbeda. Banda tidak muncul intelektual kerjaan yang mengikuti desa-desa itu menjadi satu kesatuan politik. Kepulauan Banda dalam masa model awal adalah satu-satunya wilayah yang dikerunui oleh tuan dengan pohon pala yang menghasilkan buah pala. Produk yang dengan adalah biji pala dan puli. Telah disinggung atas bahwa orang Cina berdagang di Malaka sejak awal abad ke-15. Pada Cina tidak lagi berlayar ke Maluku karena merupakan darah Maluku dapat diperoleh dengan mudah di Malaka. Dalam masa Cheng Heng inilah munculnya para pedagang dari Jawa dan Melayu yang mengetahui pala dan full ke Malaka. D2. Pelabuhan internasional. Sekalipun secara normal VOC telah mengukurkan daerah-daerah produksi rempah-rempah di Nusantara Timur, tidak berarti bahwa cengkeh pada pala tidak dapat diperdagangkan pihak-pihak lain. Pada awal abad ke-17 prasangka VOC masih tetap Portugis yang berkuasa di dalam Malaka. Namun setelah Malaka direbut VOC pada tahun 1646 para pedagang Islam dari India dan Timur Tengah
berpihak ke Banten dan Makassar bahwa para pedagang Cina pun mulai berdagang di kedua pulau itu. Banten dan Makassar muncul sebagai pengganti Malaka yang sebetulnya merupakan imperium utama di Asing Tenggara. Oleh karena itu, untuk mengatasi monopolis di Malaka, VOC harus melupakan para keduanya. Pelabuhan internasional itu, Makassar, ketika itu teruntuk merupakan sumber kebocoran monopol VOC di Malaka. Para pedagang asing itu sendiri tidak berani memasuki perairan Maluku dengan kapal-kapal layaknya yang besar yang mudah dicegong. Oleh karena itu, VOC yang sangat sewaktu-waktu berada di perairan Malaka. Akan tetapi, para pedagang asing itu membiayai para pedagang bungkus dan Makassar yang menggunakan perahu-perahu kecil untuk memasuki wilayah monopolis VOC. Baik, terima kasih Abdul Farouk atas penjelasannya. Lanjut ke materi yang terakhir sebagai penutup yang akan disampaikan oleh Saudara Fadli Abidin Arahab. Untuk Saudara Fadli Abidin Arahab dipersilakan dengan segala hormat. Modern itu tampaknya menjadi kenyataan ketika VOC merebut Jayakarta dan menjadikannya pusat perdagangan mereka dengan nama Batavia. Namun upaya Sultan Agung untuk mengusir VOC dari muara Sungai Ciliwung itu ternyata gagal. 2 kali penyerbuan besar-besaran dalam tahun 1627 dan 1629 ternyata gagal. Walaupun Gubernur Jenderal Jan Pieters Zoon Kon meninggal tahun 1629 karena kemungkinan besar terjangkit penyakit kolera. Hubungan damai antara VOC dengan Mataram mulai dirintis dalam zaman Sultan Amangkurat I. Pada tahun 1646 ia membuat sebuah perjanjian persahabatan dengan VOC yang dalam pandangannya merupakan pernyataan takut VOC kepada Mataram. Tidak lama kemudian Mataram terganggu lagi oleh ulah seorang bekas budak dari Batavia yang melarikan diri ke Mataram, yaitu Untung Surapati. Surapati dan pasukannya tidak lama terdiam di Mataram karena selanjutnya ia membangun pusat kekuasaannya di Pasuruan. Bahkan ada bukti-bukti bahwa ia berambisi menghidupkan kembali kerajaan Majapahit yang telah lama lenyap itu. Perlawanan Surapati atas Mataram berlangsung lama. Sebagai imbalan atas bantuan VOC, Badan Dagang Belanda itu diizinkan membuka kantor-kantor dagang selain di Jepara dan Semarang, juga di Surabaya, Rembang, Demak, dan Tegal. Sementara itu muncul sejumlah pangeran di Mataram yang juga menentang kekuasaan Amangkurat III yang dianggap banyak pangeran tidak berhak atas takhta Mataram. Oleh sebab itu, ketika Pakubuwono II naik tahta, ia harus meminta bantuan VOC lagi untuk mengatasi gangguan keamanan itu. Seperti biasanya, VOC menuntut balas jasa. Pada bulan Oktober 1705, Mataram membuat perjanjian baru dengan VOC. Dalam perjanjian 1705 itu VOC bersedia menghapus utang-utang Mataram pada VOC yang dibuat sebelumnya dengan imbalan berbagai konsesi ekonomi. Salah satu konsesi utama dari Mataram pada VOC adalah bahwa Mataram mengakui secara sah batas-batas kekuasaan VOC. VOC juga berhasil memaksakan batas-batas pelayaran pada Mataram, yaitu di sebelah barat Lampung, di sebelah timur di Lombok, dan di sebelah utara Kalimantan.
menyatakan ternyata tidak pernah mereda di Mataram, khususnya oleh Cakraningrat dari Madura. Akan tetapi pada zaman Pakubuwono II terjadi malapetaka yang besar yang menentukan nasib Mataram. Pergolakan politik tetap berlangsung di Mataram. 3 pangeran memperebutkan kekuasaan atas Mataram, yaitu Pangeran Singosari, Pangeran Mangkubumi, dan Mas Said. Ketika Pakubuwono II meninggal tahun 1743, ia memanggil gubernur VOC di Semarang, von Hohendorf, dan menitipkan kerajaannya kepada pejabat VOC itu. Kepentingan VOC di Mataram bukan untuk perdagangan antar benua. Singkatnya, kepentingan VOC di Mataram adalah berbagai komoditas konsumsi bagi para pegawai dan tentaranya yang ditempatkan di berbagai benteng di Nusantara. Berbeda halnya dengan teknologi perang, dalam masa ini perang menjadi suatu kebutuhan yang penting di Mataram, terutama untuk menghadapi pemberontakan Trunojoyo dan Suropati dalam abad ke-17. Mataram mengambil alih ciri-ciri kemiliteran VOC, penataan pasukan baris berbaris, persenjataan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan kemiliteran menjadi bagian dari tentara Mataram. VOC kemudian juga memesan kapal-kapal layar berukuran kecil yang dapat digunakan di perairan Nusantara. Sejak abad ke-17, VOC telah menggunakan kapal-kapal layar yang kecil sejenis Jack dan Pinas yang berukuran sekitar 100 hingga 250 ton. Untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal berukuran kecil itu, VOC memesan kapal-kapal di galangan-galangan tersebut di atas, tetapi dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan perahu layar yang biasa diproduksi di tempat-tempat itu. Oleh karena itu, sejak abad ke-18 terjadi alih teknologi sehingga galangan-galangan kapal di Jawa Tengah itu berhasil memproduksi kapal-kapal layar yang lebih besar dari biasanya, seperti yang umumnya digunakan oleh VOC. Selanjutnya, VOC bubar digantikan negara kolonial Hindia Belanda. Dalam akhir abad ke-18, VOC dibubarkan. Masalah yang masih mengganggu para ahli sejarah VOC adalah menjawab pertanyaan mengapa VOC harus dibubarkan. Dalam akhir abad ke-19, ketika liberalisme mulai berkumandang di negeri Belanda dan sistem ekonomi yang dikendalikan negara seperti tanah paksa sedang digempur oleh kalangan politik, jawaban yang sering dilontarkan adalah korupsi. Ketika itu orang menuduh bahwa para pegawai VOC, terutama pegawai tinggi dari perwiranya, banyak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri hingga merugikan VOC. Tuduhan ini kini mulai dipelajari secara ilmiah, tetapi sampai hari ini belum ada suatu analisis pun yang membenarkan tuduhan itu. Kalau diperlihatkan pembukaan di negeri Belanda, tampak bahwa selama abad ke-17 VOC tidak merugi sedikit pun. Akan tetapi dalam abad ke-18 VOC mengadakan ekspansi dagang yang membutuhkan sumber daya manusia dan peralatan yang jauh lebih banyak daripada di abad ke-17. Dapat diperhitungkan bahwa dalam akhir abad ke-18 VOC telah merugikan sekitar 643 juta pound sterling. Akan tetapi beberapa jumlah keuntungan dalam pembukaan di Batavia itu hingga kini belum dipelajari. Karena terus-terusan merugi, VOC tidak sanggup membayar dividen dari saham-saham yang dibeli rakyat. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun perusahaan itu harus berutang pada negara untuk melakukan kewajibannya. Namun akhirnya pada tahun 1795 negara memutuskan untuk mengambil alih seluruh kekayaan VOC sebagai pelunasan dari utang-utang tersebut. Untuk melakukan hal itu, negara membentuk sebuah panitia. Pada akhirnya di tahun 1799 panitia itu menyatakan bahwa VOC valid dan bubar.
harta kekayaan VOC yang tidak bergerak seperti benteng-benteng atau daerah-daerah produksi rempah-rempah di Nusantara diambil alih oleh negara. Itulah aset kerajaan Belanda yang menjadi cikal bakal dari negara kolonial Hindia Belanda yang berdiri sejak tahun 1817. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Abidin Arahab. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu VOC dan Mataram. Mataram adalah kerajaan yang paling besar di Pulau Jawa dalam masa VOC. Namun kepentingan VOC di wilayah ini tidak menyangkut perdagangan antar benua, tetapi kebutuhan konsumsi VOC di Asia. Pertama-tama VOC membutuhkan Mataram untuk penyediaan bahan makanan para pegawai dan tentaranya. Selain itu, VOC sangat membutuhkan kayu jati untuk perbaikan kapal-kapal layarnya dan perumahan para pejabat di Batavia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kantor dagang VOC yang pertama di wilayah Mataram adalah di Jepara. Hubungan VOC dengan Mataram mulai menjadi intensif sejak zaman Sultan Agung, raja yang terbesar sepanjang sejarah Mataram. Sejak VOC bercokol di Batavia, Sultan Agung telah menyadari bahwa para pedagang Belanda itu dapat menjadi saingannya. Bahkan ketika VOC mengirim utusannya dari Jepara untuk menghadiri upacara penobatan Sultan Agung, Raja Jawa itu telah memperingatkan bahwa hubungan Mataram dapat berlangsung dengan baik apabila VOC tidak berambisi untuk menduduki Pulau Jawa. Demikianlah presentasi kami mengenai perdagangan antar benua. Apabila kami ada salah kata atau kurangnya materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada ibu dosen kami mohon maaf. Kami akhiri, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.